Saya yang apa ini? Oke. 1, 2, 3. viewers.cpnn.com, kembali lagi bersama saya Ara Antoni di Bikin Resolve. Bicara kekinian mencari solusi. Tema kita kali ini adalah ikhtiar daerah melawan wabah. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 sudah berjalan sekitar 1,5 tahun, dan banyak pemerintah daerah di berbagai daerah di Indonesia terus berjuang. Ada yang terlihat memang terlihat bagus dalam penanganan COVID, tapi ada juga yang masih belum mampu membendung laju kasus-kasus baru. Memang tidak mudah tentunya, tapi ada paling setidaknya kita harus menunjukkan bahwa banyak Pemda yang juga berikhtiar untuk itu. Nah, bagaimana soal tantangan apa saja yang dihadapi oleh berbagai Pemda dan bagaimana cara mengatasinya, kita akan bahas itu semua bersama 3 pembicara yang sudah hadir bersama kita. Pembicara kita yang pertama adalah Pak Sultan Rizka Tuanku Kerajaan. Pak Sultan Rizka ini adalah Bupati Dharmasraya sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia. Selamat sore Pak Sultan Rizka. Sore Bang. Kabar Dharmasraya? Aman, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ya. Kemudian ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Bapak Melki Lakalena. Selamat sore Pak Melki. Selamat sore Mas Ara Antoni dan beliau ini kalau tokoh pers Pak Dahlan Iskan menjuluki Pak Melki ini apoteker tanpa apotek dan tidak berpraktik. Karena beliau mengasal sarjana farmasi dari Jogja. Ya. Kemudian yang ketiga ada ahli epidemiologi dari UGM juga. Beliau adalah Mas Bayu Satria Wiratama. Selamat sore Mas Bayu. Sore. Nah, Mas Bayu ini dari UNER sebenarnya. Kemudian sekarang mengajar di UGM. Setelah untuk doktornya dari Taipei Medical University, Mas ya. Iya. Dari Public Health. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke Pak Sultan Rizka ini. Mungkin kita untuk pembuka. Tentu Pak Sultan Rizka punya berbagai masalah, punya berbagai temuan, atau mungkin curhat soal bagaimana daerah itu menghadapi pandemi. Karena ada anggapan bahwa selama ini daerah cenderung didikte oleh pusat. Ada berbagai instrumen, ada berbagai instruksi, ada surat edaran yang harus dijalankan oleh daerah. Tapi ternyata daerah juga harus menghadapi benturan-benturan di lapangan yang itu dirasakan langsung oleh para kepala daerah. Mungkin silakan Pak Sultan Rizka, kesempatan pertama kami berikan kepada Pak Sultan Rizka. 10 menit boleh Pak, sampai 15 menit. Silakan Pak Rizka. Oke, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bang Ara, kesempatannya. Yang kami hormati Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9, dan Mas Bayu Satria dari ahli epidemiologi UGM, dan seluruh yang mengikuti Zoom yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan atas nama APKASI. Kami ucapkan terima kasih banyak atas forum ini, bahwasanya diskusi ikhtiar daerah melawan wabah, memang kita ketahui Indonesia sudah memasuki 1 tahun 6 bulan. Kita memasuki dalam masa pandemi. Kalau kita runut dari awal sampai hari ini memang sangat melelahkan. Jadi sedikit saya menyampaikan, ini periode yang kedua saya menjadi Bupati Bang Ara. Memang yang tersulit di tahun ini. Dari tahun kemarin, tahun ini yang agak sulit kita dalam melaksanakan roda pemerintahan. Berbagai langkah yang kita lakukan. Yang pertama, mengikuti peraturan yang telah dibuat oleh Bapak Presiden maupun dari kementerian yang telah diikutsertakan dari DPR RI. Yang kita alami itu sekarang adalah yang pertama menghadapi ekonomi, yang kedua adalah menghadapi penyebaran COVID-19 ini. Karena apa? Karena dua masalah ini saling berketergantungan. Kita fokus ke ekonomi, kesehatannya juga yang bermasalah. Kita fokus ke kesehatan, ekonomi juga yang menjadi prioritas juga bagi kita. Nah, di daerah pun kita sudah
melakukan berbagai program, mulai dari penanganan APBD kita dan pengurangan operasional yang harusnya setelah di tahun 2020 kemarin kita setelah pilkada dan ada beberapa kabupaten yang mengikuti pilkada, bupatinya baru yang mempunyai visi misi, yang mempunyai janji-janji kepada masyarakat, semua terhenti. Nah, karena kita fokus mengurus masalah COVID-19 dan tambah lagi kita refocusing anggaran 8% dan kegiatan-kegiatan lainnya tertunda semua. Nah, ini bagian kita membuat suatu kebijakan di daerah. Betul, dalam tahun terakhir ini pemerintahan kabupaten di bawah APKAS ini 416 kabupaten, Bang. Kita mempunyai sama kondisinya, sama masalahnya dengan berbagai macam penduduk, dan ada satu kabupaten yang 5 juta penduduk sampai yang ratusan. Dan dengan ini ikhtiar kita, dan kami mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden dan seluruh pemerintahan pusat yang telah mendapatkan vaksin. Yang ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk bagaimana penekanan penyebaran COVID-19. Kita ketahui di daerah, apalagi daerah baru seperti kami di Damasraya, baru 18 tahun, dengan mempunyai rumah sakit yang tidak memadai, tenaga kesehatan yang kurang, dan juga kita lihat kabupaten-kabupaten yang daerah kepulauan yang terluar. Nah, ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi kami. Apalagi kita butuh tenaga-tenaga kesehatan yang ahli dan juga fasilitas alat kesehatan, karena semuanya harganya sangat mahal sekali. Nah, kemudian tentang kepatuhan masyarakat dengan hal yang telah ditetapkan yang mengatur tentang protokol kesehatan. Kita lihat sudah 1 tahun 6 bulan ini masyarakat cenderung mulai malas mengikuti protokol kesehatan. Ada di pesta-pesta dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, apalagi kita memasuki bulan Agustus ini, kegiatan di daerah itu banyak sekali, Bang. Ada perlombaan-perlombaan, ada kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang harus kita tunda habis dan tidak boleh dilaksanakan. Nah, ini sangat banyak benturan sosial di tengah-tengah masyarakat dengan pemerintahan. Karena satu sisi kita harus tegas, dan kami pun di daerah melalui Forkopimda, tokoh adat, tokoh ulama, dan yang paling menjadi masalah itu adalah tingkat ketidakpercayaan terhadap COVID dan vaksin. Nah, ini yang menjadi masalah, Bang. Kita diberikan vaksin, dan masyarakat tidak percaya dengan vaksin dan tidak percaya dengan COVID. Nah, kemarin kita ada beberapa kasus juga meninggal COVID, tapi jenazahnya diambil karena dibilang tidak ada COVID, padahal meninggal karena COVID. Nah, ini sumber daya manusia kita dengan di kota sangat mungkin aktif ya. Semua patuh dengan hal itu, karena kalau di kabupaten kita lihat, karena ada jarak antara ibu kota kabupaten dengan kecamatan itu sangat jauh sekali. Nah, ini menjadi fasilitas dan pemberitaannya itu banyak yang tidak bagus di tengah masyarakat. Nah, alhamdulillah, Bang, ini kita mendapat perhatian dari pemerintahan pusat. Kita berharap tahun ini sudah clear semua vaksinasi kita dan bisa kita menjalankan roda pemerintahan dengan baik di tahun 2022 nantinya. Karena semuanya terganggu dan tidak bisa melaksanakan apa-apa, kita tidak bisa berinovasi dalam pembangunan. Karena semua kita masih fokus dalam mengurus yang namanya penanganan COVID-19 ini. Nah, kita melihat anggaran-anggaran pun di APBD sampai ke APBN terganggu semua, dan inilah menjadi sakit kita semua ini.
Jadi negara kita sakit, yang memang rakyatnya terasa juga sakitnya. Tapi kami dalam hal ini tetap berikhtiar yang terbaik. Bagaimanapun, kalau desanya kuat, daerahnya kuat, Indonesia akan maju dan lebih baik lagi. Nah, maka dengan adanya forum yang baik ini, kita juga butuh pemikiran-pemikiran dan masukan-masukan juga dari narasumber-narasumber yang lainnya, bahwasanya kami selalu membuat hal-hal yang membuat yang tidak masyarakat jenuh. Nah, salah satunya Pak, yang menjadi masalah itu adalah isolasi mandiri. Nah, contohnya di Damasraya itu yang aktif positif hari ini 536 orang, 400-an itu isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri banyak juga tertular keluarga-keluarganya karena tidak patuh dengan isolasi mandiri. Nah, kita lagi berbuat lagi sekarang namanya rumah sehat terpusat di setiap desa. Jadi kita lakukan isolasinya di sana. Jadi memang mengajak masyarakat yang kena positif itu ke tempat terpusat itu memang sangat sulit sekali. Karena apa? Karena tadi itu ketidakkepercayaan dan hal-hal yang membuat masyarakat ini menjadi tidak takut dengan hal namanya penyakit kita corona ini. Mohon maaf Pak Bupati, mohon maaf. Kalau boleh saya potong. Kalau PCR itu kalau di Dharmasraya dari pengambilan sampel sampai diketahui hasilnya berapa lama? Berapa hari atau malah mungkin berapa minggu kayak di Kabupaten di Somlaki kemarin? Nah, jadi gini, untuk PCR di Sumatera Barat ini hanya ada namanya tempatnya di Unan, Labor Unan. Nah, itu 19 kabupaten kota nunggunya 3 hari. Nah, ada pasien itu sudah meninggal, sudah dikubur kiranya positif. Ada yang dikuburkan prokes kesehatan, hasil swabnya keluar negatif, digali lagi. Nah, itu masalahnya. Jadi memang digali lagi untuk apa, Pak? Digali lagi untuk agar bisa diselenggarakan secara syariat gitu. Iya, itu keluarganya. Jadi kita nggak bisa juga yang melarang kan, tapi keluarganya yang meminta ada digali lagi karena hasilnya negatif karena hasilnya terlambat. Nah, itu menjadi persoalan. Jadi termasuk Bang yang menjadi masalah di daerah itu, apalagi daerah baru, ruang isolasi yang di RSUD. Nah, ada RSUD-nya sudah ada yang belum ada RSUD-nya, masih yang lama, apalagi Pemekaran, itu jadi masalah. Nah, ini harusnya dibawa ke Kabupaten Induk dulu dan kemudian harus dibawa ke provinsi. Ya, ini menjadi permasalahan baru juga bagi daerah-daerah yang daerahnya masih baru. Tapi ini tidak bisa kita menyampaikan bahwasanya ini menjadi halangan bagi kita bersama, tapi bagaimana kita dalam ketidaksempurnaan dan kekurangan ini, tapi kita bisa membuat masyarakat kita bisa lebih nyaman saja. Nah, maka sosialisasi dan termasuk dana desa, Bang, yang kita lakukan untuk pembagian vitamin-vitamin dan juga bagi lansia yang dapat vaksin kita berikan vitamin-vitamin juga supaya tubuhnya lebih sehat dan bugar. Baik, Pak Sultan, selain realokasi anggaran, persoalan yang paling jamak ditemui daerah itu apa? Ini kan Apkasi anggotanya ada 416 nih. Yang paling jamak, kalau realokasi kan hampir semua Pemkat menghadapi. Tapi yang paling misalnya gesekan di masyarakat, menerapkan PPKM yang ternyata tidak semudah seperti apa Pak yang temuannya paling berat itu? Iya, jadi seluruh informasi dan arahan dari pemerintah pusat itu kan kita laksanakan semuanya melalui Forkopimda dan pemerintahan yang terdepan itu di desa. Memang sekarang itu Bang, kejenuhan masyarakat itu dia ingin berusaha melakukan kegiatan seperti normal yang lalu dan tidak mau pakai masker. Nah, ini yang menjadi benturan di bawah itu sama dengan Satpol PP. Abang kan udah lihat tuh di beberapa kejadian itu. Kenapa? Karena kita ketahui masyarakat itu ya udahlah merasa cuek aja masalah corona itu.
Nah, maka bukan pemerintahan tidak bergerak kita di daerah, termasuk di desa-desa itu bergerak semua karena sudah diatur, sudah ada peraturan menterinya yang dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, termasuk Menteri Keuangan telah mengatur semua keuangan dana desa pun sudah diatur melakukan itu. Apalagi sekarang kita di sini khusus Damastraya itu level 3. Nah, tapi saya lebih tegas lagi di sini tidak ada melakukan pesta. Nah, karena penyebaran yang paling banyak itu klasternya adalah pesta. Karena dia bersalaman. Pesta paralel itu nggak ada? Paralel nggak ada. Nggak ada. Kalau di Damastraya sudah tutup 1 Agustus kemarin. Ini ekspedisi Pamalayu biasanya mendekati Agustus biasanya. Ditunda tahun depan. Ganti ekspedisi vaksinasi nanti. Siap, Bang. Memang ini beban bagi kita bersama, tapi kami yakin dan percaya Allah akan memberikan yang baik untuk kita bersama, dan saya yakin vaksinasi ini bisa berjalan dengan baik. Karena apa? Terakhir kemarin kita vaksinasi sempat terhenti sekitar 5 hari karena vaksinasinya terlambat datangnya. Tapi alhamdulillah. Sudah berapa persen Pak Sultan dari populasi di Dharmasraya? Dharmasraya itu kita targetnya 179.000. Nah, sekarang baru divaksin itu, vaksin pertama itu sebanyak 47.000 orang. Ada yang menolak banyak? Pertama iya. Jadi susah, Bang. Jadi memang ini masyarakat ini berita hoax ini karena sudah sampai ke tangan beliau. Berita-berita di media yang tidak bertanggung jawab itu sudah ini. Kalau ada yang bilang ini, habis divaksin meninggal, habis divaksin itu ya ada lah ya berita-beritanya kan. Tapi alhamdulillah 47.000 orang nggak ada masalah, nggak ada yang meninggal. Jadi ini betul Babinsa, Babin Kamtibmas, dan di sini namanya jorong atau dusun ya. Kepala dusunnya itu yang turun terus ke bawah dan sosialisasi dengan bidan-bidan desa. Tapi alhamdulillah Bang, sekarang antusiasnya sudah baik sekali. Karena apa? Sertifikat vaksinnya digunakan sekarang untuk pengurusan aja. Baik Pak Sultan, kita simpan sharingnya. Kita ke Pak Melki Lakalena. Pak Melki sepertinya punya temuan banyak juga soal berbagai masalah tentang penanganan pandemi ini. Pak Melki ini dari fraksi Partai Golkar. Silakan Pak Melki, langsung. Baik, selamat sore Mas Ara, Antoni. Selamat sore. Pak Bupati dan Pak Bayu dan semua peserta webinar pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat buat kita semua, salam sejahtera. Pertama, kalau kita mendengarkan dari Pak Bupati tadi, itu memang menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia, khususnya di lapangan, di daerah, teman-teman daerah yang memang lagi punya banyak problem. Jadi kalau kita lihat, pertama memang saat ini kita lagi ada pada 2 kondisi yang berbeda ya. Kondisi di Jawa dan Bali sudah relatif mulai terkendali, walaupun belum sepenuhnya, tapi pengendalian di 2 daerah tersebut relatif efektif, menunjukkan kecenderungan dan tren positif pengendalian. Nah, di luar Jawa dan Bali ini, kecenderungannya sekarang ini justru mengalami kayak Jawa dan Bali kemarin, yaitu kenaikan dalam berbagai parameter atau pemburukan dalam berbagai parameter. Nah, karena ini berbeda antara Jawa, Bali, dan juga di luar Jawa, Bali, tentu pendekatan kita untuk menangani ini berbeda. Dari pusatnya berbeda, dari daerahnya, provinsi, kabupaten, kota juga pasti berbeda dalam hal pengendalian dan juga penanganan pandemi COVID di semua daerah di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di tingkat nasional, kondisi semacam ini tentu kebijakan nasional kita akan sangat berbeda-beda dengan melihat kondisi dan juga potensi daerah. Parameternya mudah saja. Ada 4 yang selalu dipakai oleh pemerintah pusat. Yang pertama tentu akan melihat bagaimana positivity rate-nya. Per hari ini, walaupun sudah mulai terkendali, tapi sesuai aturan WHO itu kita masih ada di atas. Kita masih di atas 5%. Dan di Jawa dan Bali sudah mulai cenderungnya menurun walaupun masih di atas 5%, tapi di luar Jawa dan Bali cenderung meningkat. Dan ini pasti akan membuat sebuah kepala daerah pasti akan mengalami persoalan dalam level tingkatan dan angka penularan yang makin tinggi. Yang kedua, Mas Antoni, adalah dari segi
apa namanya kesembuhan ya, tingkat kesembuhan. Jadi tren yang positif itu apabila antara yang sembuh dan yang tertular itu lebih banyak yang sembuh. Nah, ketika makin banyak orang yang tertular dan makin sedikit orang yang sembuh, berarti itu angka positif di masyarakat makin tinggi. Nah, kalau itu terjadi, tidak ada pilihan bahwa kita harus segera membatasi pergerakan rakyat di daerah tersebut. Kalau enggak, nanti penyebarannya makin menggila. Jadi rumusannya adalah angka positif itu haruslah lebih tinggi daripada haruslah lebih rendah daripada angka kesembuhan. Nah, apabila daerah itu sudah angka kesembuhannya di bawah angka penularan, apalagi positivity rate-nya itu tadi, angka positifnya itu di atas 5%, nah itu lebih baik segera dibatasi mobilitas penduduknya, kalau nggak berbahaya. Yang ketiga tentu angka kematian, dan yang terakhir adalah angka yang paling mudah kita cermati adalah angka bed occupancy rate, ya, tingkat penggunaan tempat tidur untuk isolasi maupun juga untuk yang yang ICU. Nah, dari semua penanganan ini, saya melihat bahwa kita sebenarnya ini bukan hal baru ya. Kita sudah pernah punya pengalaman tahun lalu sebelum Delta masuk, walaupun tentu itu terjadi di beberapa liburan panjang yang kita bisa cermati, liburan liburan Lebaran tahun lalu, kemudian liburan Natal tahun baru tahun lalu sampai dengan awal tahun kemarin, dan sekarang kita tambah lagi liburan Idul Fitri plus masuknya Delta. Jadi kita ini sudah punya pengalaman beberapa kali terkait dengan kondisi naik turunnya pengendalian COVID di tanah air. Nah, tapi yang kedua, Mas Antoni, yang menarik adalah ternyata memang varian Delta ini itu membuat semua yang disiapkan dalam periode normal sebelum Delta masuk itu menjadi tidak bermakna atau menjadi kurang bermakna. Kita lihat bahwa tempat tidur di semua di Jawa Bali misalnya, itu betul-betul penuh, benar-benar penuh ya, sampai dibangun itu ada banyak sekali yang dulu tempat triase, orang kalau ngecek udah dibuka di mana-mana. Nah, sebenarnya dengan kondisi ini, harusnya ketika kemarin Jawa dan Bali naik itu, di luar Jawa dan Bali harusnya bersiap. Nah, cuma sayangnya kalau kita punya orang itu adalah sistem kebut semalam. Bukan cuma kita kuliah nih, Mas Antoni. Jadi kalau kita kuliah itu biasa SKS kan. Nah, tapi sekarang pemerintah kita itu sudah sama. Pokoknya udah menjelang dia datang kalau kita siap, tapi tidak siap jauh-jauh hari. Nah, itu membuat akhirnya banyak sekali hari ini kita punya kondisi di daerah di luar Jawa Bali ini mengalami yang sama dengan Jawa dan Bali karena tidak mempersiapkan diri. Dan lagi-lagi ini bukan cuma tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tapi yang kita mungkin harus kita gerakkan betul itu adalah soal menyangkut partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan pandemi COVID ini. Sebagus apapun kebijakan pemerintah pusat, sebagus apapun kebijakan pemerintah daerah, tidak akan pernah bisa berhasil kalau masyarakatnya sendiri masih cuek kayak sekarang ini. Nah, persoalannya adalah yang punya massa, yang punya rakyat itu kan teman-teman tingkat 2 sebenarnya. Gubernur itu tidak punya massa loh. Betul, betul. Rakyatnya itu ada di tempatnya Pak Bupati dan para bupati atau para wali kota yang lain. Mereka yang punya rakyat. Tapi Pak Melki punya konstituen, Pak Melki kan? Kalau kami konstituen. Tapi kan beda sama yang punya rakyat. Jadi sebenarnya kalau saya lihat, Mas Antoni, dan kondisi semacam ini sebenarnya, kalau kita bisa memastikan bahwa partisipasi rakyat itu bisa kita aktifkan, itu sebenarnya itu sangat membantu mengurangi beban ataupun kondisi yang hari ini kita alami di Jawa dan Bali, dan sekarang bergerak ke luar Jawa, luar Bali. Menggerakkan rakyat itu saya kira ada 2 hal. Pertama, memastikan bahwa mereka itu terlibat aktif, bagaimana mereka juga menjalankan protokol kesehatan di tempat publik. Di rumah kalau dia tidak protes, kita tidak ada masalah ya, karena itu kan wilayah privat ya. Kan saling kenalnya kan lebih mudah ya satu sama lain kalau dalam rumah. Tapi kalau di ruang publik, ketika dia keluar rumah itu dan dia tidak pakai prokes, nah itu sudah awal muasal dari penyebarannya ada di situ sebenarnya. Baik itu di transportasi publik, di kantor, di mana namanya di pasar, dan mungkin juga mereka ke kebun atau kalau mereka pergi melaut. Potensinya karena yang mungkin di situ. Jadi ketika masyarakat digerakkan juga untuk aktif di wilayah prokes dan mereka bisa terlibat aktif di situ, itu mengurangi sangat besar sebenarnya bagaimana dampak penularannya. Karena pakai masker saja dengan baik dan juga tidak membuka di sembarang tempat dan tambah lagi yang menjaga jarak, mencuci tangan dan seterusnya itu sudah membuat tingkat penularan pasti menurun. Nah, ini yang saya lihat berkali-kali dari mulai awal COVID sampai sekarang. Kita belum mampu untuk mengaktifkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam soal-soal semacam ini. Nah, kalau dia sudah mulai mudah untuk terpapar, nah itu pasti probabilitasnya lebih panjang.
Nah, yang kedua juga kalau kita bicara partisipasi masyarakat itu terkait dengan bagaimana mereka bisa terlibat dalam semua keseluruhan program pemerintah. Mulai dari vaksinasi mereka digerakkan untuk ikut, kemudian juga ketika mereka nanti mengalami yang namanya 3T tadi ya, testing, tracing, dan treatment itu mereka juga aktif untuk bergerak, termasuk isolasi mandiri ataupun isolasi terpusat. Nah ini kalau menurut saya Mas Antoni yang kayak kira-kira perlu dilakukan. Jadi kalau kita mau melawan wabah dari daerah itu, menurut saya adalah ketika masyarakat itu juga betul-betul bisa diaktifkan, mulai dari prokes juga mereka aktif terlibat untuk menegakkan prokes, baik bagi dirinya, keluarga maupun lingkungan sekitarnya, maupun juga mereka aktif ikut vaksinasi dan aktif juga untuk menjalankan 3T dan isolasi mandiri atau terpusat itu. Kalau ini sudah terjadi, meringankan beban pemerintah dan juga pihak swasta yang juga membantu agar pengendalian pandemi COVID kita jauh lebih terkendali sebenarnya. Jadi polanya tidak top down semata, tapi juga bottom up, bahwa daerah itu juga masyarakat juga proaktifnya lebih didorong. Sebenarnya itu penting, Mas Antoni. Saya itu kan dari berbagai pengalaman saya hampir 1,5 tahun urusan COVID ini ya. Saya itu waktu pada saat pertama kali warga kita dari Wuhan pergi ke Natuna, itu pertama kali ya? Iya, di karantina di Natuna, betul. Saya ikut terlibat waktu itu, pergi juga ke Natuna, mengurus mereka di Natuna, menjemput mereka pula di Halim ketika mereka tiba. Memeluk mereka. Setelah karantina di Natuna ya? Ya, waktu mereka transit Natuna kan sempat ramai pro kontra di Natuna kemudian. Kemudian waktu pada saat mereka habis dari 14 hari di karantina di Natuna, mereka tiba di Jakarta di Halim, kami menjemput dan memeluk mereka, karena buat kami mereka sudah sembuh ya. Jadi kalau saya lihat sampai dan hari ini, itu basis penanganan COVID itu menurut saya adalah harusnya ada di tingkat paling bawah yang sudah benar kita jalankan. Adalah PPKM skala mikro. Jadi sejauh semua tugas pemerintah dikerjain ya, obat, alat kesehatan, termasuk oksigen itu dipersiapkan dengan jumlah yang cukup. Kemudian nakes kita juga dipersiapkan dengan baik, mereka juga dikasih alat proteksi diri yang bagus, fasilitas penginapan yang oke, mereka punya insentif yang bagus, segala macam diatur dengan baik. Kemudian obat alkes dengan baik, semua peralatan rumah sakit juga pada posisi on. Nah, itu saya kira yang paling terakhir setelah pelayanan kesehatan kita bisa bagusin, tenaga kesehatan kita oke, kemudian alkes dan obat juga mantap semua. Yang paling terakhir kalau kita mau menangani penanganan COVID ini dengan lebih ideal adalah mengaktifkan di level bawah itu. Jadi ketika posko-posko di level masyarakat bawah itu bisa diaktifkan untuk ada, kan kita punya lah, kita bicara ini yang kelihatan ya, keamanan kita ketika kita malam itu kan kita punya siskamling kan. Siskamling itu kan di level bawah itu dipakai untuk mencegah adanya pencurian. Harta kekayaan kita di level bawah itu pakai siskamling. Nah, model-model kayak begini saya kira mesti diaktifkan dalam pandemi COVID ini. Bagaimana membuat posko-posko berbasis komunitas, aktif bergerak, membantu penanganan kesehatan, bagaimana memastikan bahwa orang keluar masuk itu ketahuan status kesehatannya, yang sakit diurus, isolasi dan sebagainya. Kemudian status sosial tadi. Kalau memang ada warga masyarakat sekitar situ yang memang dia susah, jangan sampai kelaparan dan mati karena lapar. Itu bisa tuh. Dibikin oleh posko ini, memastikan bahwa semua anggaran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten untuk aspek sosial, sampai pada yang berhak, yang miskin-miskin ini. Yang ketiga, aspek ekonomi. Bagi warga yang memang menggerakkan aspek ekonomi di bawah, yang mungkin dia susah karena dia tidak bisa bergerak karena PPKM, karena ada uang dari pemerintah tuh. Pemerintah pusat ada uangnya, ada programnya, provinsi ada, kabupaten ada. Nah, itu bisa digerakkan ke bawah. Itu pakai posko di level komunitas ini. Itu Pak Melki kan sebagai politisi Golkar juga punya teman-teman yang kebetulan jadi kepala daerah. Keluhan apa atau curhatan apa yang paling sering disampaikan mungkin ke Pak Melki dari para kepala daerah ini soal penanganan pandemi ini? Pasti ada, nggak mungkin nggak ada itu, Pak? Ya, pertama pasti keluhan mereka itu adalah bagaimana dukungan pusat terkait vaksinasi. Memang sekarang levelnya udah pada vaksinasi ya? Levelnya udah pada... Ya, vaksinasi itu memang jadi keluhan pertama karena memang saat ini kan orang sudah punya kesadaran untuk ikut vaksin, tapi kan vaksin terbatas nih. Vaksin masuknya tidak sekaligus, pelan-pelan. Nah, itu membaginya ke setiap daerah di Indonesia itu tidak mudah, Mas Antoni. Jadi kalau mereka soal vaksin itu, jawabannya adalah bagaimana kita bisa mendatangkan vaksin dari luar negeri yang kita impor itu. Kemudian di dalam negeri juga kita siapkan juga para penelitian yang sudah mau menjadi vaksin. Kan kita punya kan sekarang yang dari dalam negeri ada vaksin Nusantara. Ada vaksin merah putih, ada di 6 daerah yang lagi sementara buat. Nah, dalam negeri disiapkan, luar negeri juga diimpor dengan mencari vaksin yang bagus. Dan setelah datang ke Indonesia ini, kita sebar ke seluruh Indonesia, ke semua daerah. Kalau Pak Melki jadi volunteer juga di vaksin Nusantara? Saya volunteer, vaksin Nusantara saya volunteer. Tapi sebelumnya sudah divaksin?
Belum pernah. Saya memang menunggu vaksin Nusantara. Jadi saya belum mau divaksin, saya Oh, menunggu vaksin Nusantara. Jadi sejauh saya tunggu. ini nggak ada efek-efek apa-apa, Pak Melki? Ya makin segar dan saya tidak punya keraguan apapun ketemu orang, yang penting saya pakai masker. Saya ketemu orang sampai dengan dari April saya di sini sampai sekarang saya Jadi badannya malah lebih bagus. kontak erat setelah jadi volunteer itu pernah kontak erat juga dengan orang yang positif? Sering. Jadi Sering. kadang itu kita habis makan siang misalnya, tiba-tiba sore atau malam di WA sama teman. Dia bilang gini, Bung, atau dia panggil saya bro atau panggil saya Pak. Bang, saya ini tadi cek saya positif. Tapi saya cek juga saya masih aman tuh. WA grup Ada Komisi juga yang 9 kami itu, habis Pak, ya? ketemu. Ya, jadi memang vaksin Nusantara oke juga, mantap juga nih. Itu curhatan di WhatsApp grup Komisi 9 kayaknya itu. Iya. Baik, Pak Melki, kita simpan lagi ceritanya. Kita Ya. ke Mas Bayu Satria Wiratama. Barangkali Mas Bayu punya koreksi atau evaluasi tentang bagaimana pelaksanaan, terutama yang perspektif daerah ya, Mas Bayu ya. Kita lihat Mas Bayu ini juga punya pengalaman tentang penyusunan database soal pandemi gitu. Silakan Mas Bayu. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ya, jadi kalau kita lihat kan tadi saya setuju dengan pendapat dari Pak Melki dan dari Pak Bupati juga bahwa sekarang terjadi shift dari Jawa Bali ke luar Jawa Bali. Nah, cuma masalahnya memang di luar Jawa Bali itu yang kita lihat kan sangat berbeda tadi. Terkait dari Pak Bupati juga menyatakan bahwa mereka lab PCR-nya di Unan. Terus harus nunggu 2-3 hari, itu kan berbeda sekali dengan di Jawa, walaupun memang ada beberapa daerah di Jawa ya yang masih bermasalah juga, yang tesnya bisa lama nunggunya, itu ada, tapi jumlahnya kan tidak sebanyak di luar Jawa Bali. Kemudian juga jumlah SDM kesehatannya, daerah cakupannya, kemudian jumlah fasilitas kesehatan untuk isolasi, untuk perawatan, itu juga di luar Jawa Bali jauh berbeda dibandingkan dengan Jawa Bali. Sehingga ketika di awal second wave ini, kita sebut second wave itu, di awal second wave sudah diberi masukan juga bahwa hati-hati di luar Jawa Bali mulainya akan telat. Jadi sudah diprediksikan oleh banyak orang juga bahwa nanti di Jawa Bali sudah mulai turun, di luar Jawa Bali akan naik. Ya, itu sudah kita lihat trennya, itu kemungkinan besar akan terjadi. Terutama karena mobilitas. Karena kita nggak bisa membendung mobilitasnya dibendung total itu kan tidak bisa, kan ada orang yang pasti masih mobilitas keluar Jawa Bali, ke Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, itu semua masih akan terjadi karena ya urusan pekerjaan terutama, atau ada urusan yang lain. Nah, ketika Jawa Bali naik, mereka tidak bisa dibendung untuk tetap di dalam Jawa Bali, di dalam daerahnya, ya otomatis mereka akan pelan-pelan masuk ke luar Jawa Bali. Penyebarannya akan pelan-pelan terjadi. Dan ketika itu tidak terdeteksi atau ya telat terdeteksi, terjadi adalah seperti sekarang, dia akan naik seolah-olah dari nol gitu, dari tidak ada kasus atau sedikit tiba-tiba langsung naik sekali. Sebenarnya itu juga sama terjadi di Jawa Bali juga kan. Kalau kita lihat April Mei itu kasusnya setelah first wave yang awal akhir 2020 sampai awal 2021 itu kan tiba-tiba menurun. Nah, terus kayak masa tenang, itu sebenarnya bukan masa tenang juga, tapi itu periode kita lengah, tidak terdeteksi. Jadi banyak sekali, kemungkinan besar banyak penularan terjadi, terutama OTG di sana, sehingga tidak tertangkap, otomatis karena sudah terlalu banyak, terus di-trigger juga dengan mobilitas yang masif terjadi di bulan Mei terkait dengan Idul Fitri. Itu kan kita bisa lihat tahun lalu masih bisa terselamatkan karena Idul Fitri masih bisa ditekan, tidak ada mobilitas yang berarti. Tapi kemarin kan tidak bisa, otomatis orang banyak ke daerah, jadi banyak sekali pergerakan di antara daerah itu. Nah, dari yang kasusnya sudah ada sebenarnya cukup banyak, mobilitas tiba-tiba naik, yang terjadi adalah Juni-Juli kasusnya tiba-tiba meningkat. Nah, itu kan terjadi karena kasus yang masuk rumah sakit atau yang bergejala itu sudah tidak bisa dibendung. Jadi karena yang tidak bergejala sudah terlalu banyak, jadi yang otomatis yang bergejala naik. Nah, kalau itu kan pasti ketahuan kalau yang bergejala. Apalagi kemudian kematiannya mulai naik, bornya mulai meningkat, mulai banyak yang dirawat di rumah sakit. Nah, itu terjadi pindah terus ke luar Jawa Bali. Nah, yang bahayanya kalau luar Jawa Bali itu kan tadi, kalau fasilitas kesehatannya kurang memadai,
ditakutkan angka kematiannya akan lebih tinggi daripada di Jawa Bali. Sebentar, Dan Mas saya harap- Bayu. Ini kan selama ini yang jadi parameter sebenarnya karena Jawa Bali karena populasinya juga besar. Itu peak-nya kapan, Mas? Udah peak atau sudah melanjut? Peak-nya Kalau kita udah tersentuh atau malah baru mau menuju peak? kalau kita lihat ini ya berdasarkan keterbatasan data yang ada, karena kalau kita mau bicara terkait Halo? dengan ya Ya, jadi halo, kalau ya, kita, silakan. jadi kalau kita bicara puncaknya itu memang agak susah karena keterbatasan data tadi. Kalau kita lihat kan kasus itu ditentukan oleh jumlah testing. Kalau kita lihat testingnya selalu di angka tadi seperti dibilang Pak Melki bahwa selalu positivity rate-nya 20% Ya, dan ya. tidak pernah naik, bahkan tidak pernah turun di bawah itu, menyentuh angka 10% seperti target Ya. PPKM. Nah, ini menunjukkan susah untuk memprediksi kapan puncaknya akan terjadi. Tapi kemungkinan ya kita duga mungkin kita sudah mulai turun lah. Harapannya itu bisa dijaga penurunan ini sehingga puncaknya tidak terjadi peningkatan lagi di Jawa Bali sehingga bisa fokusnya ke luar Jawa Bali. Nah itu kan tadi terkait dengan peningkatan kasus di luar Jawa Bali. Nah itu juga ditunjang dengan tadi PPKM yang kurang berhasil menekan mobilitas. Kalau kita lihat, oke, PPKM bisa menekan mobilitas di tempat umum, tapi di pemukiman dari rumah ke rumah, kita bicara mobilitas dari rumah orang ke rumah orang yang lain atau mengadakan kegiatan warga di dalam perumahan, itu sebenarnya kalau yang kemarin-kemarin awal-awal Juli ketika PPKM terjadi itu masih cukup banyak terjadi, terutama di beberapa daerah di Pulau Jawa. Ya, salah satunya DIY, itu pengawasannya kurang sekali di daerah pemukiman. Sehingga banyak terjadi penularan ketika langsung masuk ke klaster rumah tangga. Sehingga itu kalau dari rumah tangga kan susah, kita mau pakai masker dalam rumah itu kan sudah susah sekali untuk dilakukan. Nah, yang terjadi kasusnya naik, PPKM jadi bisa membendung di tempat umum, tapi tidak bisa membendung di tempat pemukiman. Sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Melki bahwa diperkuat seharusnya di desa dengan yang tadi namanya PPKM mikro itu seharusnya itu bisa dilakukan ketika itu diperkuat ya orang di dalam perumahan pun tidak ada lagi namanya orang bertamu ke rumah orang yang lain ketika terjadi di PPKM kecuali memang penting karena kalau ada saudara datang ke rumah saudara yang lain itu kan biasanya kita cenderung lengah terus kita nggak pakai masker ngobrolnya lama apalagi di Jawa disuguhi makan minum karena kalau nggak katanya nggak sopan. Ya otomatis kalau udah makan minum seperti itu kan penularan sangat mungkin terjadi. Mas Bayu, kalau boleh Mas, kalau di Pemda atau kepala daerahnya belum babak belur, apa yang seharusnya dilakukan? Ya. Kalau yang sudah babak belur, apa yang harus dilakukan, Mas? Dalam kondisi kalau dalam kondisi seperti ini sebenarnya kalau daerahnya sudah maksudnya sudah babak belur gitu ya, itu yang perlu dilakukan adalah penguatan terutama di bagian isolasi mandiri. Tadi kalau misalnya daerah itu fasilitas kesehatannya kurang memadai, ya yang kita lakukan adalah tadi pembuatan isolasi mandiri terpusat atau yang biasanya disebut rumah sakit. Nah itu kedengaran? Halo? Ya. Halo Mas, halo Mas. Iya. Halo Mas Bayu. Halo, kedengaran. Oh iya. Ya jadi ya agak putus-putus. Ya ini mungkin sinyal tempat saya kurang begitu bagus. Jadi kalau memang daerahnya tidak begitu bagus kondisinya, yang perlu dilakukan adalah memperbanyak tempat isolasi mandiri terpusat karena pasti biasanya daerah seperti itu bornya tinggi. Sehingga untuk menurunkan bebannya di rumah sakit ya lakukan buat tempat isolasi mandiri terpusat karena kalau tidak diawasi mereka yang isolasi mandiri itu cenderung akan memperburukan sehingga meningkatkan kasus kematian. Untuk daerah yang masih bisa terkontrol itu yang perlu dilakukan adalah memperkuat tadi 3T karena ini PR yang sampai sekarang masih bermasalah di Indonesia. Kalau kita lihat di websitenya Kemenkes yang asesmen itu menunjukkan secara nasional saja hanya 1-2 orang kontak erat yang dilacak per minggunya. Itu kalau kita breakdown per daerah itu baik, Mas bisa Bayu. lebih buruk. Sembari kita menunggu sinyalnya, Mas Bayu. Ya, halo. Mas Bayu, halo. Halo. Ya, mungkin nanti bisa diulangi
sembari kita menunggu sinyal stabil, mungkin ada kita geser ditanya jawab, tapi sebelum pertanyaan net ini saya ada pertanyaan dulu nih ke Pak Sultan Rizka. Halo Pak Rizka. Ya bang, siap bang. Pak Sultan. Ya. Pak Sultan Rizka juga belusukan Pak selama pandemi ini. Ya, kita turun ke bawah memastikan pertama pengecekan bantuan ya. Dengar Bang? Kayaknya sinyal di Pak Antoni yang Pak Sultan Rizka juga belusukan terus selama pandemi ini? Ya, betul. Kita turun ke bawah melihat kegiatan masyarakat dan juga vaksinasi. Nah, sekarang itu yang menjadi masalah, kenapa tingkat kematian itu meningkat di luar Pulau Jawa dan Bali? Karena masyarakat itu banyak yang tidak mengaku karena positif. Nah, hari yang ke-8 baru terasa sesak, masuk ke rumah sakit. Nah, sekarang contohnya 2 minggu terakhir ini 13 orang yang meninggal COVID di ruang isolasi RSUD. Nah, ini yang salah satu permasalahannya yang terjadi pada hari ini. Nah, kita ketahui sesuai tadi dibilang Mas Bayu, perlu yang kami terapkan untuk isolasi terpusat. Sekarang sudah kita buat. Nah, sekarang bagaimana masyarakat itu mau masuk ke tempat isolasi terpusat itu. Nah, itulah yang menjadi program yang kami lakukan pada hari ini. Nah, kesadaran masyarakat untuk menyampaikan bahwa orangnya itu sakit atau positif itu yang kurang. Kadang dia positif dia diam-diam aja, kadang ke pasar kemana-mana dia. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kita di daerah. Nah, karena takut kalau positif itu pasti meninggal. Meninggalnya di rumah sakit, betul meninggal di rumah sakit. Kenapa? Karena sudah terlambat, saturasinya tinggal 60. Nah, jadi memang menjadi permasalahan yang berat. Karena apa? Kita juga sekarang kebutuhan oksigen juga meningkat. Biasanya di RSUD Sungai Dare yang di tempat kami khususnya, itu sehari itu butuh 60 sampai 70 tabung oksigen, sekarang hampir 90. Nah, begitulah kira-kira yang terjadi pada hari ini, Bang. Pak Sultan sudah vaksin juga, Pak? Sudah. Pakai apa, Pak? Sinovac. Oh, pakai Sinovac. Bulan apa itu, Pak? Bulan 2, tanggal 14. Oh, Februari. Ya. Oh, okay. Nah, kalau ada lagi mau booster kita nggak apa-apa juga. Booster nanti menunggu persetujuannya Pak Melki itu kalau vaksin booster itu. Saya minggu kemarin kena lagi, Bang. Positif. Oh, udah kena reinfeksi? Iya, kena. Tapi CT saya bagus sih. 30-an. Nah, jadi nggak begitu berat dan saya termasuk bersyukurlah dapat vaksin ini. Karena saya lihat yang meninggal itu CT-nya 10 loh. Iya. Iya, jadi berarti kan nggak vaksin ya, nggak ada perlawanan dalam tubuhnya. Kita beralih ke Pak Melki. Pak Melki, seberapa sih dukungan DPR ketika memberikan anggaran untuk Pemda dalam penanganan COVID itu? Apakah Pemda biar lebih lentur gitu, atau lebih fleksibel lah menggunakan sumber daya anggarannya untuk menangani COVID ini? Gimana Pak Melki? Yang pasti memang Pemda ini termasuk yang harus kreatif nih, Mas Antoni. Karena memang pertama Pemda sendiri uangnya itu dipotong, DAU aja dipotong kalau nggak salah 8% ya Pak Bupati ya. DAU-nya dipotong, belum lagi beberapa yang kena di DAK dan berbagai penyesuaian lagi di program-program lain juga disesuaikan. Sehingga memang kalau kami lihat memang teman-teman di pemerintah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia memang butuh improvisasi, kreativitas, terobosan dalam fiskal yang makin ketat dan terbatas saat ini. Nah, kami sendiri dari Komisi 9 dalam rangka membantu daerah itu seringkali memang mendorong agar program-program dari yang sudah diputus oleh Presiden Jokowi dan dijalankan oleh KPCPEN dan juga kementerian lembaga terkait untuk program-program ekonomi, sosial, dan kesehatan tersebut juga betul-betul juga tersebar merata di seluruh Indonesia. Baik yang misalnya kalau kita bicara soal penanganan COVID di era PPKM ini, kebutuhan
sosialnya tinggi sekali. Kita juga dorong agar percepatan dan pelaksanaan untuk program-program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan itu dipercepat, dibantu oleh TNI Polri bersama aparat daerah untuk memastikan bahwa masyarakat yang membutuhkan segera diberikan bantuan sosial. Demikian pula program ekonomi. Kayak kemarin juga saya mendapat informasi Ketua KPCPN mengatakan, Pak Erlangga mengatakan bahwa ada bantuan 1,2 juta bagi 1 juta pengusaha UMKM. Nah, ini salah satu di antara sekian banyak juga bantuan pemerintah pusat untuk membantu teman-teman di daerah agar bisa mendorong agar roda ekonomi juga tetap bisa berputar dalam situasi PPKM seperti yang kita alami saat ini, baik di level 4 maupun level 3. Yang ketiga, terkait dengan aspek kesehatan, tentu Kementerian Kesehatan, BNPB, melalui Satgas juga di penanganan COVID, itu terus juga membantu daerah dalam hal membantu untuk testing tracing ya, bagaimana dibantu swab antigen dan juga beberapa juga kita bantu PCR, termasuk juga sebenarnya adalah memastikan bahwa dana insentif untuk tenaga kesehatan juga diberikan, dan untuk daerah itu kita berikan melalui rekening Pemda tingkat 2 dan tingkat 1. Nah, memang dalam kaitan ini yang juga kita butuh betul juga dukungan dari teman-teman daerah, karena kemarin itu saya juga termasuk agak kaget ya, kan selama ini kami dapat keluhan semua dari teman-teman daerah bahwa insentif nakes itu belum dapat gitu. Ternyata baru kemarin kami dapat kabar dari Pak Mendagri dan kemudian dikonfirmasikan melalui berbagai media bahwa ternyata cukup banyak daerah, pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota itu yang ternyata anggaran untuk kesehatannya yang untuk insentif nakes masih ketahan, belum dibagikan. Nah, posisinya di mana, Pak? Posisinya itu ketahan di mana? Biasanya itu adalah dia nanti ditransfer kepada sejumlah orang yang menangani COVID ya, tenaga kesehatan di daerah yang menangani COVID, dimasukkan dulu dia ke rekening daerah, ke rekening punya pemerintah daerah. Nanti baru Pemda yang nanti dari uang tersebut Pemda berikan kepada tenaga kesehatan yang memang bertugas di garis depan di setiap daerah. Nah, baru kemarin kami dapat informasi ternyata di pemerintah provinsi sendiri kurang lebih ada 23 kalau saya nggak keliru, 23 provinsi yang sudah ditegur oleh Pak Tito untuk segera mencairkan dan membayarkan insentif nakes, termasuk juga di Pemda tingkat 2 itu kalau nggak salah 400-an itu kalau saya ngasih ya 400-an lebih tingkat 2 yang ternyata yang sudah dikirim oleh pemerintah pusat belum dibayarkan. Nah, hal-hal semacam ini yang tentu kami berharap agar kita bisa memberikan dukungan dari teman-teman kesehatan sehingga mereka juga kerja dengan tenang, keluarga mereka tenang, mereka bisa melayani kita dengan baik. Di luar itu semua, Pak Antoni, tentu kami terbuka sekali. Ini sebentar lagi saya juga mungkin akan ada dukungan juga dari pemerintah pusat terkait dengan untuk penguatan fasilitas kesehatan di daerah ya, RSUD misalnya, atau juga mungkin kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi dalam urusan tentang pandemi COVID ini, yang utama tetap adalah masalah kesehatan. Jadi itu yang menjadi perhatian utama pemerintah. Dan anggaran kemarin saya dengar juga dari Ibu Menteri Keuangan, itu sudah sampai kurang lebih 300T sekarang untuk urusan kesehatan ya, tahun ini 300T. Jadi besar sekali anggarannya, dan itu tentu selalu juga stand juga ditangani dalam berbagai sektor lain. Tentu juga sebagian besar nanti akan kita juga dorong ke daerah untuk juga memperkuat pelayanan kesehatan dan juga layanan kesehatan di teman-teman di tingkat 2 dan di provinsi. Baik, menyambung pernyataannya Pak Melki untuk Pak Sultan Rizka dan Mas Bayu. Kira-kira seberapa sih efeknya penundaan pencairan anggaran untuk nakes itu dalam penanganan penanganan COVID di daerah, terutama di daerah-daerah yang anggota APKAPS ini. Mungkin Mas Bayu juga punya teman-teman yang nakes, yang ketunda gitu. Silakan, mungkin Pak Sultan dulu, silakan. Ya, terima kasih, Bang Ara. Jadi gini, kita kan ada pemotongan 8%. Setelah itu 8%. YAU. Setelah itu kita ada refocusing 8% lagi. Nah, refocusing ini berjalan di dalam APBD, pertengahan APBD. Jadi kita merubah lagi anggaran-anggaran yang telah masuk ke dinas-dinas, kita buat lagi refocusingnya 8%. Nah, kita ada juga berbenturan dengan yang namanya DPRD. Nah, memang refocusing ini tidak melalui persetujuan DPRD, tetapi anggaran-anggaran yang misalnya contoh nih, kan kemarin yang ketok palunya bukan bupati yang sekarang, yang terpilih sekarang. Ya. Nah, jadi masalahnya itu, bupati yang belum sekarang, menanglah bupatinya, misalnya bupati barulah ini.
baru jadi bupati, ada masalah, harus refocusing, dan orang-orang di dalamnya tidak mendukung. Nah, maka kadang ada permasalahan-permasalahan yang seperti itu yang membuat kita lambat. Nah, kemudian apalagi misalnya di waktu kita ketok APBD itu ada yang melebihi dari 3% defisitnya. Jadi defisitnya sudah banyak, ditambah lagi refocusing 8%. Nah, kemudian dalam hal ini kita pun di daerah tidak ada untuk ingin mempersulit dan memperlambat untuk membayar nakes. Kita semua sudah fokus hal itu karena itu sudah aturannya. Nah, sekarang kita sudah buat dan kita titipkan anggarannya di BTT, belanja tidak terduga, dan juga sebagian dari kegiatan-kegiatan yang bersifatnya memang itu kebutuhan mendesak. Dan juga kami juga minta memberikan masukan kepada Bang Melki yang di Komisi 9 untuk 2022 kita fokuskan DAK-nya untuk alkes di daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatera karena kita butuh sekali alat-alat kesehatan ini. Tapi kalau untuk prinsip biaya insentif nakes, kami pun di daerah kendalanya hal seperti itu. Tapi insya Allah Agustus ini sudah clear lah semuanya karena dalam pelaksanaan kan kemarin dari bulan 4 sampai bulan Agustus ini. Nah, kita sudah mau memasuki juga namanya APBD perubahan. Nah, dalam hal ini kita kalau belum ada refocusing 8% kan tidak boleh juga APBD perubahan dilaksanakan. Nah, ini sudah kita lakukan hal ini untuk mempermudah bagi nakes-nakes kita. Nah, saya rasa itu Bang. Kalau silakan Mas Bayu menyambung. Ya, kalau dari pandangan saya sih, ini kalau terkait dengan insentif nakes itu salah satu ini support juga terkait dengan moral untuk para tenaga kesehatan. Tapi kalau saya lihat sih sekarang yang akhir-akhir ini sudah, kalau dari teman-teman nakes itu jarang sih yang komplain kalau itu telat. Kalau dulu-dulu memang awal-awal pandemi sampai 2020 itu memang banyak sih yang komplain, kok nggak turun-turun, dijanjikan tapi nggak keluar-keluar. Tapi kalau sekarang saya rasa sudah cenderung lebih lancar dari sebelum-sebelumnya, dan ya tentu itu dengan perjuangan dari banyak pihak untuk supaya lebih lancar lagi daripada sebelumnya, dan itu bagus sih untuk support moral dari tenaga kesehatan karena mereka salah satu garda terdepan di penanganan pandemi COVID-19 ini. Baik, ini sekarang ke sesi pertanyaan netizen nih, udah beberapa masuk nih melalui YouTube. Mungkin yang pertama dulu, sepertinya nih kalau prediksi ini lebih tepat ke Mas Bayu nih. Kira-kira apa dari Aristo, Mas Bayu? Kira-kira apa herd immunity bisa tercapai apabila saat ini saja masih ada kekurangan vaksin di daerah? Kira-kira kapan herd immunity-nya, Mas Bayu? Ya, kita kalau bicara herd immunity itu sekarang sudah susah ya, karena varian Delta. Sejak ada varian Delta itu, vaksin kan mulai ada penurunan efektivitas, jadi tidak hilang sama sekali, tapi dia menurun. Maksudnya menurun itu masih bagus untuk mencegah orang untuk masuk rumah sakit atau yang berat sampai meninggal, itu bagus. Tapi untuk mencegah penularan atau bergejala ringan itu menjadi menurun. Nah, kalau ini terjadi penularan tidak bisa dihentikan, vaksin sudah bisa dilakukan banyak, misalnya sudah sampai 60-70%, tapi orang-orangnya untuk perilaku 5M-nya itu masih tidak bisa berubah menjadi lebih disiplin. Yang terjadi adalah nanti kemungkinan masih akan timbul lagi mutasi-mutasi lain yang bisa jadi lebih di atas varian Delta ini. Nah, kalau itu terjadi ya kita nggak bisa bicara herd immunity. Tapi paling tidak yang ingin kita capai dengan vaksinasi itu adalah kalaupun ada peningkatan kasus, kematian atau hospitalisasinya atau dirawat di rumah sakitnya itu angkanya tidak ikut meningkat. Nah, itu sudah terlihat di negara-negara yang vaksinasinya cakupannya sudah cukup berhasil. Itu menunjukkan bahwa ya kasusnya boleh naik, tapi angka kematian sama angka dirawat di rumah sakitnya jangan sampai ikut naik. Nah, itu yang harapannya sih yang kita ingin capai, tidak yang benar-benar total kasusnya hilang, enggak. Nah, ada pertanyaan lagi, kalau ini dari Hari Susanti, buat Pak Sultan Rizka ini Pak, karena menyangkut APKASI. Gimana mengatasi tuntutan pemerintah pusat tentang meratakan vaksinasi, tetapi stok vaksinnya saja masih belum mencukupi. Gimana Pak cara menyiasatinya Pak di bawah Pak? Iya, kita sekarang fokusnya, sekarang kan kita dapat juga ada 2 vaksin sekarang nih. Vaksin yang kedua dan kemudian vaksin untuk nakes.
Yang nakes kita segerakan, Agustus ini selesai. Yang vaksin kedua kita selesaikan dengan segera. Karena kita tahu setiap daerah berbeda vaksinasinya, vaksinnya datang. Nah ini kita sudah bersurat juga dari Apkasi ke Pak Menkes, dan alhamdulillah sekarang vaksin yang dikirim itu langsung ke kabupaten-kabupaten, misalnya targetnya sekian dan vaksinnya sekarang yang datang tahap pertama ini sekian. Jadi sudah jelas kita dapat tiap minggunya sudah jelas. Jadi saya rasa target Pak Presiden akhir tahun, kalau ini bisa berjalan dengan baik, vaksin kita dapat dari luar negeri cukup, saya rasa ini bisa tercapai nanti yang disampaikan Mas Bayu, herd immunity-nya. Begitu. Kalau Darmas Raya aja prediksinya kapan Pak kira-kira Pak? Dengan kecepatan vaksinasi seperti sekarang? Nah, kalau 179.000 itu, saya butuhnya sekitar 79 hari. 79 hari lagi, berarti dari hari ini. Dari hari ini. Ya. Berarti sekitar 11 November udah tercapai itu ya. Nah, insya Allah. Ya. Itu kita buat 2.000 sehari. Kalau biasa-biasanya 2.000 sehari. 2.000 orang sehari. Bisa Pak, kekejar Pak, itu 2.000 sehari kekejar Pak? Kalau hari ini bisa. Tergantung vaksinnya. Kalau nakes kita sudah siap karena sudah terbiasa dan sebentar vaksinnya. Iya. Yang terkendala itu adalah vaksinnya. Vaksinnya itu kalau sekarang ada, baru yang 40.000 yang sudah tervaksinasi itu baru dosis pertama, Pak? Dosis pertama 47.000. 47.000. Kalau yang dosis kedua, Pak? Dosis kedua baru 19.000. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau ini sepertinya untuk Pak Sultan Rizka dan Mas Bayu juga ini. Kenapa di daerah masih banyak yang tidak percaya dengan COVID? Apa yang seharusnya dilakukan Pemda ini? Mungkin Mas Bayu dulu, baru nanti pengalamannya Pak Sultan Rizka ini. Silakan Mas Bayu. Ya itu kalau kita bicara kenapa banyak yang masih banyak yang tidak percaya COVID, itu salah satunya juga ditunjang dengan edukasi yang masih kurang atau masih belum masif di Indonesia dari pemerintah pusat, sehingga penyebaran berita-berita melalui WhatsApp group, kemudian melalui Twitter, melalui Instagram yang itu kurang benar atau tidak tepat sama sekali, itu masih beredar. Dan harusnya ada lebih masif lagi dari pemerintah pusat dan juga menggandeng banyak pihak, mulai dari akademisi, mulai dari yang lain itu untuk membantu edukasi. Jadi pemerintah pusat mungkin tidak akan kuat juga sendirian, atau pemerintah daerah sendirian edukasi. Tapi ya kita minta bantuan, bisa dari masyarakat, bisa dari mahasiswa KKN, bisa dari mahasiswa yang dari misalnya KKN itu diminta untuk mengisi webinar atau ke masyarakat, ke kampung-kampung untuk sosialisasi edukasi 5M, itu tentu akan lebih bagus lagi. Tapi memang ini karena dari awal tidak bisa dibendung sama sekali, dan sistem komunikasinya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu kan berbeda-beda. Ada yang daerah, ada yang bagus banget edukasinya, ada yang enggak begitu bagus. Bisa dimention, Mas? Bisa dimention. Mana itu, Mas? Kalau itu janganlah. Silakan Pak Sultan Rizka. Kenapa ada daerah yang nggak percaya, masyarakat daerah yang nggak percaya, dan apa yang dilakukan Pemda? Kalau Pak Sultan sendiri, apa aja yang sudah dilakukan untuk membujuk masyarakat ini? Nah, pertama kan di vaksin itu ada tulisannya pertama aman dan halal. Nah, maka amannya kita bawa itu orang kesehatan, bahwasannya sudah aman, sudah bagus, sudah teruji. Nah, halalnya saya bawa MUI, Kepala Kementerian Agama dan tokoh adat. Nah, semua bahasanya ini sudah halal karena sudah ada fatwa MUI. Begitu saya menjelaskan. Nah, kemudian kalau para tokoh ulama, tokoh adatnya kompak, dan para anak-anak milenial kita, anak-anak muda yang juga mahasiswa-mahasiswi ini betul-betul menjadi relawan COVID ini, berjalan bersama-sama, saya rasa ini hilanglah yang berita hoax ini. Tetapi ini tidak terkendalinya masuk kepada melalui handphone, gadget, kepada orang-orang tua kita dan segala macam, dan ada hal-hal yang
yang tidak bisa juga saya sampaikan. Maka sampai hari ini pun ada juga yang tidak percaya dengan COVID. Nah, kita juga masuk melalui dari TNI Polri, dari Babinsa, Babinsa Tipmas, juga sudah kita lakukan hal yang seperti itu. Dan juga melalui video-video pendek dan himbauan-himbauan juga kita lakukan. Tapi itu sudah mulai kurang lah. Kalau beratnya kemarin 3 bulan yang lalu itu berat sekali kami. Kecepatan vaksinasi kalah oleh hoax ya? Ya, betul. Tapi kalau di Dharmasraya itu kan ada kawasan semacam transmigrasi perkebunan sawit segala itu Pak ya? Itu semua sudah terjangkau oleh sinyal handphone? Udah. Jadi hoaxnya juga lebih cepat kan daripada vaksinnya kan? Iya, itu waktu ini saya cerita lagi nih ke belakang nih. Dulu minta sinyal handphone waktu saya jadi bupati. Masa kami nggak ada sinyal handphone Pak? Nggak bisa nelfon keluarga ke Jawa. Ya udah tak kasih. Sudah jadi, nah berita hoax masuk lagi. Jadi ini yang serba susah. Jadi ada plus minusnya lah. Untuk vaksinasi petugas dinas kesehatannya yang masuk atau orang dari transmigran yang harus ke sentra-sentra tertentu Pak kalau di Dharmasraya? Kita lakukan di kantor-kantor desa dan puskesmas. Jadi di kantor-kantor desa, misalnya dari nagari itu kan ada namanya jorong. Jorong itu berarti dusun ya. Jadi di satu nagari itu ada 6 sampai 9 jorong. Nah, jadi dibagi-bagi hari ini 3 dusun gitu atau 3 jorong. Jadi semuanya divaksin. Dan itu kan di tengah-tengah desa, jadi nggak ada masalah. Sudah dibagi, sudah diatur seperti itu. Nah, kalau ini ada pertanyaan untuk Pak Melki ini. Untuk Pak Melki, tolong lebih keras ke pemerintah. Tenaga kerja asing masih diberi fasilitas masuk negara kita dengan dalih kitas. Apalagi dengan masuknya saat PPKM level 4. Bagaimana ini Pak Melki? Pak Melki juga di Komisi Ketenagakerjaan juga kan ya? Betul, betul. Ya, memang kalau terkait dengan soal tenaga kerja ini kan sebenarnya sudah dikeluarkan surat oleh Menteri Hukum dan HAM untuk menunda dan tidak menerima tenaga kerja asing selama masa PPKM darurat ini diberlakukan. Atau PPKM level ini diberlakukan. Nah, apabila ada masih orang-orang yang masuk ke tanah air para TKA ini, tinggal nanti bagaimana itu diproses lebih lanjut oleh aparat di bandara, imigrasi misalnya, atau teman-teman di bandara, sehingga nanti apabila itu melanggar ketentuan surat Menteri Hukum dan HAM tersebut, tentu yang bersangkutan bisa dipulangkan, kemudian bisa juga ada proses selanjutnya bagi pihak-pihak yang mendatangkan tenaga kerja tersebut. Karena yang pasti setahu kami, sudah ada surat Menteri Hukum dan HAM yang meminta agar tidak ada penerimaan atau masuknya TKA dalam masa era PPKM ini. Kalau Pak Melki, tambahan sedikit pertanyaan sama yang tadi. Kalau konstituen Pak Melki tadi, di Dapil NTT 2, mungkin Pak Melki sudah tahu, mudah nggak konstituennya Pak Melki ini terpapar hoax atau semacamnya gitu? Terpapar apa? Hoax. Kalau hoax di konstituen Pak Melki itu. Kalau hoax itu adalah, jadi gini, dari awal pandemi ini terjadi, ada 2 masalah yang kita akan alami yang sudah diperingatkan waktu itu termasuk oleh Pak Terawan waktu masih di Menkes. Pak Terawan sudah ingatkan bahwa salah satu yang akan kita hadapi itu di luar penyakitnya sendiri adalah hoax yang berkembang tentang penyakit tersebut. Jadi dari awal itu kita sudah memperhitungkan masalah penyakit ini satu soal tersendiri, masalah penyakit COVID-19 ini satu soal sendiri, masalah tentang hoaxnya sendiri itu masalah lagi yang lebih serius lagi dibanding si vaksin si COVID itu. Nah, jadi memang inilah butuh teman-teman dari semua pihak kita ya. Mas Bayu tadi dari akademisi, Mas Antoni dan teman-teman dari dunia pers, bagi siapa saja. Sejauh kita bisa memberikan penerangan yang tepat terhadap masyarakat punya kesadaran, pemikiran mereka, pengetahuan mereka, disampaikan informasi-informasi yang benar, sebenarnya itu sudah setengah dari kita pengendalian COVID itu ada di situ sebenarnya. Jadi setengah pengendalian COVID itu ada di soal bagaimana kita bisa kendalikan hoax-nya itu. Karena hoax itu juga bisa membuat sebaran COVID makin menggila karena hoax itu sebenarnya. Iya, betul. Saya kira itu. Bukan cuma sekedar sakitnya ya. Coba kebayang nggak coba kita lihat ya. Gara-gara hoax itu tiba-tiba orang menyerbu satu pusat perbelanjaan. Gara-gara hoax juga itu orang akan menyerbu
satu pasar misalnya, ya itu jadi klaster lah udah. Kalau ada kata ada hoax itu klaster baru. Kira demikian. Pembicaraannya sebenarnya makin asik nih, tapi kita juga harus terbatas oleh durasi. Tapi masih ada satu pertanyaan dari netizen nih sebelum masing-masing narasumber untuk closing statement. Tapi sepertinya ini untuk Pak Sultan Rizka lagi nih. Dari 416 kabupaten yang terdata di Apkasi, daerah mana yang paling mengalami kesulitan akibat COVID? Kalau mungkin Pak Sultan tidak mau menyebut nama kabupatennya, mungkin wilayahnya saja, apakah pulaunya atau regionnya Indonesia Barat, Tengah, Timur. Silakan Pak Sultan, karena temannya kan banyak ya, temannya Pak Sultan sama kepala daerah yang bernasib sama. Nah, semuanya bilang sulit semua, seluruh pulau semua sulit. Karena yang terdampak kan semuanya kena. Jadi kawan-kawan pun di asosiasi menyampaikan keluhan-keluhan dan ini rata-rata sama permasalahannya, Bang. Jadi baik pun di Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Papua pun seperti itu. Jadi yang dihadapi itu sama dan juga kesulitannya yang berbeda-beda. Ada yang kebutuhan dokter, ada kebutuhan alat kesehatan, ada yang dibutuhkan fasilitas lainnya, hal yang seperti itu. Saya rasa sama, Bang. Tapi Pak Sultan, kalau boleh di Dharmasraya sendiri, mungkin atau data Apkasi, PAD-nya turun berapa persen sejak pandemi? PAD. Terus kira-kira yang ada sisi positif mengalami kenaikan apa, Pak Sultan? Nah, jadi gini, kalau untuk ekonomi di luar Pulau Jawa ya, kalau kami di Sumatera, khususnya Dharmasraya, itu kalau pertumbuhan ekonominya maksudnya stabil lah. Karena di sini perkebunan, komoditi kita sawit dan karet harganya naik semua loh. Jadi nggak ada masalah. Nah, dan PAD pun nggak terlalu jauh lah turunnya. Nah, yang kasihan kita kawan-kawan yang di kota, yang pariwisata itu perdagangan dan jasa ya. Nah, pedagang jasa itu terdampak. Kalau yang daerah perkebunan, pertanian, saya rasa itu tidak ada masalah. Begitu, Bang. Baik, terima kasih. Sebelum kita akhiri, kita berikan kesempatan kepada 3 narasumber untuk menyampaikan closing statement. Kita semoga dari closing ini ada solusi, saran, dan nasihat yang bisa kita pakai ke depan. Kita mulai dari Mas Bayu, kemudian Pak Sultan, yang terakhir Pak Melki. Silakan Mas Bayu. Ya, mungkin kalau dari saya adalah untuk masyarakat tetap disiplin menggunakan masker dimanapun atau ketika bertemu siapapun, jangan lepas maskernya. Kemudian gunakan maskernya itu masker double, yaitu masker bedah di dalam dan masker kain di luar. Tidak peduli sudah vaksin atau belum. Dan kemudian jika sudah mendapatkan giliran untuk vaksin, segera untuk vaksin, karena vaksinasi bisa menurunkan peluang kita untuk terkena COVID-19 dan ditunjang dengan masker. Sehingga masker dan vaksin itu adalah salah satu proteksi yang sangat bagus untuk kita semua. Mungkin itu dari saya. Jadi intinya prokes ya? Ya, masker dan vaksin. Pak Sultan, mari Pak Sultan, closing statement-nya Pak Sultan. Oke, terima kasih Bang. Kami dari Apkasi menyampaikan kepada seluruh masyarakat tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga iman kita, kuatkan imun kita melalui vaksinasi, dan ajak keluarga kita untuk segera vaksin, dan selalu tetap pakai masker kemanapun berada. Dan insya Allah kalau kita semuanya taat, kalau kita semuanya mengikuti aturan ini, kami yakin dan percaya masyarakat Indonesia akan keluar dari masa yang tidak nyaman ini, dan insya Allah dengan kita bersama bergotong royong mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah, kita akan bisa bangkit lagi menuju Indonesia maju. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menolak vaksinasi ya. Jangan menolak vaksin. Pak Melki, silakan Pak Melki. Baik, terima kasih Mas Antoni. Yang pertama tentu di aspek hulu, pencegahan atau promotif ini kita mesti meningkatkan kesehatan kita dan mencegah sakit. Tidur cukup,
mesti bahagia, nonton yang mau kita nyaman, tenang. Pokoknya jangan dulu nonton yang horor-horor dulu deh, yang bikin kita pusing-pusing itu jangan dulu. Cari yang bikin menghibur aja. Banyak ketemu teman-teman juga yang menghibur, yang membuat kita happy, itu yang utama sekarang. Membuat kita juga jangan sampai terlalu banyak juga nonton ini berita-berita COVID yang menyeramkan, udah. Hindari berita menakutkan, cari berita yang menyenangkan, membuat kita tertawa, itu yang lebih utama sekarang. Itu yang pertama ya. Itu urusan hulu, kita tingkatkan kesehatan kita dengan hal demikian. Termasuk juga tadi sudah banyak disampaikan untuk protokol kesehatan ketika kita keluar rumah. Dan di aspek hilir, saya minta betul agar kita semua mengaktifkan betul di posko, di level-level komunitas, di level basis, di RT RW itu diaktifkan betul sehingga kita bisa saling tolong-menolong, warga bantu warga di tengah masyarakat kita ketika ada yang tertimpa musibah, aspek kesehatan kita kerja, sosial dan juga ekonomi. Sekali lagi terima kasih, salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih kepada 3 narasumber. Terima kasih Pak Sultan, terima kasih Pak Melki, dan terima kasih Mas Bayu. Demikian bikin risol kita hari ini. Terima kasih untuk semua narasumber dan semua netizen yang bergabung dan memberikan masukan sekaligus solusi untuk menghadapi COVID-19. Semoga badai COVID-19 ini segera berlalu, tetap semangat untuk Pemda seluruh Indonesia, untuk teman-teman akademisi dan Pak Melki, semoga dengan vaksin Nusantaranya selalu sehat. Amin, amin. Belum pernah terjadi reinfeksi ya, belum pernah infeksi dan reinfeksi belum pernah ya. Saya belum jadi S2 kayak Pak Bupati, belum. Masih S1. Baik, terima kasih. Semoga semua tetap taat protokol, jangan menolak vaksin, dan kita jumpa lagi dalam acara Bikin Risol yang akan datang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sore, Mas Bayu. Makasih Mas Bayu. Terima kasih. Sama-sama, Pak Melki. Tangan.